Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Cerah sekali kita pagi hari ini untuk memulai kegiatan pada pagi ini. Iya ya, hijau-hijau, karena nggak ada hujan kan? Enggak, ini suatu kebetulan untuk semangat pagi untuk memulai kegiatan SKS kita. Iya, tandanya kita menandakan kalau semacam itu selalu di hati, sehati dan selalu kompak. Jadi udahlah, ngapain kita hari ini? Ya, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan MPLS SMA Negeri 3 Sumatera Barat untuk hari kedua, Mem. Dan sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu anak-anak kita yang sudah standby dan tidak sabar lagi menunggu kegiatan ini kita mulai. Iya, baiklah anak-anak sekalian bersama Ibu Dela Puji Astuti. Ya, dan yang di samping kanan ini adalah Mem Helmadiona yang biasa dipanggil Mem Yon. Iya, pada anak-anak kami yang saat ini sudah duduk rapi di depan channel YouTube Semantian 2020, semoga anak-anak semua dilimpahkan berkah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak semua diberikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu baru selama kegiatan MPLS ini. Serta ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga anak-anak semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin luar biasa dan semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, apa saja agenda kegiatan kita hari ini? Ya, untuk acara kita pada hari kedua ini, kita akan melakukan live streaming. Yang pertama itu adalah kegiatan pengenalan visi misi program kurikulum yang akan dipaparkan langsung oleh Wakil Bidang Akademik, itu adalah Bapak Alfian SH SBMPD. Yang kedua adalah live streaming tentang aturan dan tata tertib asrama serta arahan pengembangan bakat minat dan karir oleh Bapak Sunaidola SPD. Yang ketiga adalah live streaming tentang penanaman dan penumbuhan karakter di SMA Negeri 3 Sumatera Barat yang akan dipaparkan langsung oleh salah satu pembina asrama putri, yaitu Ustazah Habibah. Ya, dan sebelum kita memulai kegiatan live streaming, kita ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa kita yang kemarin, anak-anak semua yang kemarin sudah bersabar mengikuti kegiatan live streaming hari pertama dan juga melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Walaupun dalam live streaming kita kemarin kita menemukan kendala-kendala seperti kurang lancarnya jaringan, dan itu kita maklumi ya Bu Dela, karena masih pengalaman pertama. Dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini, namanya. Iya, mudah-mudahan kendala-kendala kita temukan kemarin tidak ketemu lagi pada hari ini. Amin. Dan untuk memulai kegiatan kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memperpanjang waktu ya Bu Dela. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan video live streaming tentang visi misi dan kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian, dan nanti setiap video live streaming itu akan diikuti dengan tugas-tugas. Jadi Anda memperhatikan instruksi tugasnya dan laksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi. Tetap semangat. Ya. Untuk absen, Iya. iya, Selama live nanti kan kita buka sesi tanya jawab, kan? Iya. Itu jadi untuk mengisi setiap kolom komentar yang ada di live streaming itu bisa diisi dengan apa, kan? Iya, pertama sekali sebagai tanda kehadiran, Anda silakan isi kolom komentarnya dengan format absen kayak kemarin, Ya. absen, nama, gugus, dan doa serta harapan untuk diri sendiri. Kalau hari kemarin doanya untuk kalian, hari ini diikuti dengan doa untuk diri sendiri. Selain itu juga mengisi absen di mana Bu ya? Iya, jangan lupa juga untuk anak-anak semuanya untuk mengisi absen tertulis di dalam link yang sudah kita kirimkan di grup MPLS 2020. Jadi tetap stay tune ya di depan layar handphonenya masing-masing dan tetap update, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti acara kita pagi hari ini.
Elvias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, teman para siswa baru SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Selamat pagi Bapak Ibu yang juga ikut menyaksikan live streaming ini. Dan juga selamat pagi pada Ananda kami kelas 11 dan 12 yang juga mungkin ikut menyaksikan live streaming ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, hari ini hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Materinya adalah visi misi SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Dan nanti juga akan disampaikan tentang kurikulum serta tentang penilaian. Ananda semuanya, visi SMA Negeri 3 Sumatera Barat adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter dan berprestasi. Karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang berdasarkan 5 nilai utama, yakni religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Karakter ini kita proses melalui 4 olah, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Untuk itu moto kita adalah mari kita maju bersama, kita hebat semua, insya Allah. Misi SMA Negeri 3 Sumatera Barat itu ada 8, ya, seperti yang bisa Ananda lihat pada slide ini. Itu melaksanakan berbagai program mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran dan kegiatan di asrama, mewujudkan lingkungan sekolah yang mencerminkan penumbuhan nilai karakter, melaksanakan pembinaan asrama secara efektif, melaksanakan kegiatan infrastruktur pembelajaran PPM berbasis TK, melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang efektif, menggalang kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, mengembangkan bakat khusus siswa secara intensif, kemudian memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan asrama, memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan untuk sekolah dan asrama. Untuk tujuan SMA Negeri 3 Sumatera Barat itu berkaitan dengan pencapaian visi misi, ya. Bisa nanti Ananda lihat secara lebih jelas dan lengkap pada slide yang ditayangkan ini. Berikutnya bagian kedua, kita berbicara masalah kurikulum. Ananda para siswa SMA Negeri 3 Sumatera Barat itu menerapkan kurikulum 2013. Seperti juga yang pernah Anda kenal waktu belajar di SMP dan di MTS, ya. Kurikulum 2013 itu untuk SMA itu ada peminatan yang lebih dikenal dengan istilah jurusan. Untuk peminatan ini ada peminatan akademik, ya, itu untuk mengakomodasi bakat dan kemampuan akademik para peserta didik. Kemudian ada namanya lagi lintas minat, ya. Lintas minat itu kelompok mata pelajaran di luar peminatan yang dipilih oleh siswa. Untuk kelas 10 lintas minatnya itu ada 2 mata pelajaran, ya. Kemudian untuk tahun ini karena berbagai situasi kondisi, karena kita berada dalam pandemi COVID-19, untuk Ananda kelas 10 lintas minat Ananda ditetapkan oleh sekolah ini bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa Jepang, kemudian ada satu kelas yang kelas 10 MIPA 1 itu lintas minatnya sosiologi. Nah,
Kemudian untuk Ananda yang memilih peminatan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ya, itu mata pelajaran kita itu ada 4, matematika, ya, fisika, kimia, biologi. Jadi untuk Ananda yang belajar di peminatan MIPA, matematika Anda itu ada 2. Satu matematika umum nanti, yang kedua matematika peminatan. Sehingga jumlah jam mata pelajaran matematika untuk peminatan MIPA itu nanti ada 7 jam. Kemudian untuk peminatan IPS itu mata pelajaran kelompok peminatannya itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Sehingga untuk peminatan IPS sejarahnya juga ada 2. Ada sejarah Indonesia, itu sejarah yang bersifat umum. Kemudian sejarah peminatan yang khusus hanya untuk IPS. Sehingga IPS nanti belajar sejarah itu 7 jam. Ya, 3 jam umum, 4 jam yang peminatan. Untuk jurusan atau peminatan bahasa dan budaya untuk sekolah kita belum dibuka untuk tahun ini. Ya, untuk mata pelajaran Ananda kelas 10 itu nanti jumlah jam untuk mata pelajaran kelompok umum A dan kelompok umum B ini sama untuk semua peminatan, itu 24 jam per minggu. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan lintas minatnya 6 jam. Ya, kemudian untuk peminatan akademiknya ada 12 jam, sehingga total jam belajar Ananda itu semuanya 42 jam per minggu. Kemudian nanti ditambah 1 jam untuk bimbingan konseling. Ya. Nah, Ananda yang untuk peminatan ini, Ananda kemarin sudah memilihnya pada saat mendaftar. Nah, Ananda masih memungkinkan untuk pindah peminatan itu selambatnya dilakukan pada akhir semester 1. Ya, untuk ini tentu mengikuti aturannya. Yang pertama ada rekomendasi nanti oleh guru bimbingan konseling. Kemudian ketersediaan tempat dan harus mengikuti program matrikulasi atau menjemput materi yang tertinggal. Berikut ke bagian ketiga, kita masuk pada penilaian hasil belajar. Nah, Ananda para siswa, untuk penilaian hasil belajar ini, untuk penilaian hasil belajar kurikulum 2013 berbasis kompetensi, berbasis kemampuan. Kemampuan yang tertinggi itu namanya standar kompetensi lulusan. Seorang siswa dikatakan lulus dari satuan pendidikan apabila sudah memenuhi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu dipecah untuk per tingkat kelasnya, namanya kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti itu dipecah menurut mata pelajarannya, namanya kompetensi dasar. Nah, inilah gradasi untuk mencapai kompetensi tersebut. Kemudian penilaian pembelajaran itu meliputi 3 aspek, 3 ranah. Ya, yang pertama sikap. Sikap itu berkaitan dengan perilaku peserta didik, ya, pada perilaku keseharian dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, termasuk perilaku Ananda berada di rumah dan di masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, diobservasi. Observasi itu banyak. Kemudian juga Ananda menilai diri sendiri, sikap Ananda, namanya penilaian diri. Kemudian juga ada yang menilai itu teman kita, penilaian antar teman. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang diperoleh dari tes tertulis, ada observasi terhadap diskusi, proses tanya jawab, penugasan, dan lain-lain yang sifatnya menguji pengetahuan. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Itu ada unjuk kerja, ya, ada penugasan proyek, ada produk, ada portofolio karya-karya terbaik Ananda.
ataupun bentuk lain yang bisa dilakukan dalam rangka menguji keterampilan. Nah, ketiga teknik ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ananda, tidak ada yang lebih penting. Ya, semuanya sama penting. Anda lihat di lingkaran itu, lingkaran memiliki persentase yang sama. Sikap sama pentingnya dengan pengetahuan, pengetahuan sama pentingnya dengan keterampilan, begitu juga keterampilan sama pentingnya dengan sikap. Nah, ketiga ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, tidak mungkin orang punya pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya tidak baik. Itu juga bukan sebuah kompetensi. Tapi sikap baik, tapi tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga tidak memiliki kompetensi. Atau hanya pengetahuannya saja melejit, ya, sementara sikap dan keterampilannya tidak ada, maka kompetensinya juga tidak berarti. Jadi semuanya harus berjalan beriringan dan bersamaan. Berikut penilaiannya, Ananda, ada penilaian harian. Hari-hari guru itu menilai. Ya, hari-hari. Setiap proses. Kemudian ada penilaian tengah semester. Kemudian ada penilaian akhir semester. Ada penilaian akhir tahun, ini menjelang kenaikan kelas. Ada ya penilaian proses saat Anda berproses. Nah, LPLS ini juga sudah menjadi bahan penilaian proses Ananda. Kemudian nanti untuk kelas 11 ada penilaian namanya asesmen kompetensi dan survei karakter. Nah, kemudian ada namanya lagi ujian sekolah ya untuk kelulusan. Berikut ya, masalah KKM. Tahun ini KKM sekolah kita naik dari tahun kemarin. Ya, 3 tahun lalu KKM sekolah 75, untuk tahun ini KKM sekolah kita 76. Kemudian predikat KKM-nya itu juga sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Itu nilai terendah itu 55. Ya, sampai dapat nilai 70 itu baru C predikatnya. Sementara B itu sampai 85, A itu 85 ke atas, itu 86. Ya, baru dikatakan predikat A. Nah, kita harapkan Anda ini berusaha untuk mendapatkan nilai dengan predikat A. Berikut ya, untuk sikap. Penilaian sikap ini ya, berlaku tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan. Sikap itu nanti di rapor dicantumkan. Ada 2 sikap utama yang akan dinilai pada setiap peserta didik. 1, sikap spiritual, ya, yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan, religiusitas. Ya, yang kedua, sikap sosial, yang berkaitan dengan manusia sebagai hablum minan nas. Ya, bagaimana dia disiplinnya, tanggung jawabnya, kepeduliannya, santunnya, kejujuran. Dan yang paling penting Ananda, ini yang perlu Bapak ingatkan pada semua Ananda, bahwa sikap sosial itu yang paling utama adalah kejujuran. Ya, orang yang jujur itu hebat. Berani jujur hebat. Ya, tidak ada gunanya kita cerdas, memiliki nilai intelektual yang tinggi, nilai akademik yang tinggi, tapi kejujuran rendah sama sekali tidak berarti. Karena kejujuran adalah hal yang sangat diutamakan. Kejujuran adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ananda ini bisa kita ikuti. Kemudian tahap penilaian Ananda, ini lihat ya, ini ada itu observasi harian Ananda. Artinya apa? Sikap Ananda itu sehari-hari diobservasi. Banyak alat instrumen observasi. Orang-orang yang berada di sekitar Ananda berhak memberikan informasi tentang sikap Ananda selama berada di keluarga, selama berada di lingkungan masyarakat, dimanapun Ananda berada. Termasuk, ini yang kami ingatkan pada Anda semua, sikap Ananda dalam bermedia sosial, bermedsos. Kepada Ananda yang perempuan, kami ingatkan, bijak menggunakan medsos. Jangan terjebak dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Jangan terjebak untuk informasi yang menyebarkan unsur sara, pornografi, porno aksi. Dan ketika juga Ananda memposting ya, foto-foto Ananda, mohon perhatikan etika. Untuk yang perempuan dilarang memposting foto-foto yang hanya 1 orang. Juga dilarang memposting foto tanpa berjilbab.
memperlihatkan aurat Ananda ke banyak orang, itu adalah sebuah sikap yang tidak menunjukkan sikap spiritual. Di akun-akun pribadi Ananda, di Instagram Ananda, itu coba perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai mengupload, mengunggah video-video justru yang mengumbar aurat. Kepada Ananda kelas 11 dan 12 yang juga ikut menyaksikan MPLS ini, Bapak juga mengingatkan Ananda, berikan contoh yang baik kepada adik-adiknya dalam bermedsos, ya. Jangan nanti justru kakak-kakaknya menjadi contoh yang tidak baik. Mari bimbing adik-adik kita. Ananda sudah 1, 2 tahun, 3 tahun dan memasuki tahun ketiga pembinaan sikap ini. Mari berikan contoh yang baik kepada adik-adik kita, ya. Bimbinglah mereka agar memiliki sikap spiritual dan sosial yang juga baik. Berikut Ananda ya, ini beberapa nilai yang harus Anda lihat dalam menghayati ini. Sikap tidak hanya diketahui. Sikap itu setelah diketahui, pahami, setelah dipahami, ya, mari dilaksanakan dan dibiasakan, ya. Bahwa orang yang berkarakter itu adalah karakter itu pembiasa. Biasakan untuk memiliki sikap spiritual dan sosial yang baik dimanapun kita berada. Nah, inilah nanti yang terakhir, terima sikap itu, jalankan, hargai, hayati, amalkan. SMA mengamalkan yang diminta, bukan mengetahui saja. Kemudian terakhir tentang kenaikan kelas. Ananda, kenaikan kelas itu untuk sekolah kita secara umum sama dengan sekolah-sekolah yang lain, ya. Tetapi ada perbedaan kita, ya. Pertama ya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Apapun program yang ada di sekolah itu harus diselesaikan. Yang kedua, predikat sikap sekurang-kurangnya baik. Nah, sikap ini diputuskan dalam rapat. Jika rapat kenaikan kelas memutuskan Ananda memiliki sikap spiritual atau kedua-duanya sosialnya tidak baik, nilai C, Ananda tidak akan naik kelas walaupun nilai mapel akademik Ananda di atas 90 semua. Nah, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, karena masa pandemi Covid ini, untuk pramuka tentu nanti kami ngambil sebuah langkah yang bijak yang bisa dilakukan juga di rumah. Mohon menunggu informasi lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi Covid ini. Kemudian khusus untuk sekolah kita, bagi Ananda yang muslim, ya, itu ada program wajib tahfiz, ya. Ananda wajib hafiz minimal 1 juz untuk 1 tahun belajar. Artinya ini menjelang kenaikan kelas, Ananda sudah harus menyelesaikan minimal 1 juz. Untuk Ananda yang sudah ada hafalan beberapa juz sebelum ini, maka Ananda menambah juznya, menambah hafalannya. Artinya selama berada di SMA 3 Sumbar, 1 tahun belajar, Ananda wajib hafal 1 juz. Dan itu diuji oleh penguji eksternal, penguji yang kita datangkan dari luar sekolah. Prosesnya dibimbing di sekolah oleh para pembimbing yang memang memiliki kompetensi itu. Kemudian ya, ekstrakurikuler yang akan diikuti ada 2, 1 pramuka yang bersifat wajib, 1 pilihan. Lagi-lagi ya, untuk ekstrakurikuler nanti informasikan lebih lanjut. Nah, terakhir, persentase kehadiran Ananda dalam proses pembelajaran itu minimal 90%. Nah, dalam proses pandemi Covid ini, persentase kehadiran Anda akan diambil absensinya secara terus-menerus ya, melalui kelas-kelas yang Ananda masuki. Ya, kehadiran Anda itu adalah kriteria, salah satu kriteria kenaikan kelas. Demikian saja paparan Bapak, ya. Semoga dapat dipahami bersama dan bermanfaat. Selamat belajar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, aku bangga menjadi bagian Smantria. Demikianlah live streaming yang disampaikan oleh Bapak Arya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Kita pantau bersama jika ada pertanyaan dari siswa kita di grup YouTube. Jadi kita juga minta bantuan dari admin untuk memantau pertanyaan. Kita tunggu di kolom komentar ya, Bu Dela. Ya, kita buka dulu. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari siswa, kita awali dulu pertanyaan kita, Pak. Ya. Itu kenapa visi kita dimulai dengan karakter dulu, bukan prestasi dulu? Oh ya. Anda semuanya, mengapa visi kita dimulai dengan tata karakter baru prestasi? Anda dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat ya orang-orang yang beriman dan berpengetahuan beberapa derajat. Allah sudah berjanji, artinya kalau kita berkata orang beriman, iman itu salah satunya adalah dari karakter religius. Ya, prestasi itu hanya bisa diperoleh kalau kita memiliki karakter untuk itu. Ya, memiliki karakter untuk itu. Tidak mungkin orang berprestasi kalau karakternya tidak ada. Salah satu karakter yang bisa mendapat prestasi adalah karakter kerja keras. Kerja keras, sungguh-sungguh itu kerja keras. Ya, pantang menyerah. Bahwa kalau dia kalah hari ini, dia tidak akan patah semangat. Karakternya kuat bahwa sebuah kekalahan atau ketidakberhasilan yang diperolehnya itu adalah sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan itu adalah karakter. Jadi kalau karakter kita belum duduk dengan kuat, prestasi mustahil akan mencapai. Oke, terima kasih. Ya, itu artinya berarti berkarakter dulu, Ya. nanti prestasi pasti mengikuti ya Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah. Ini kita masih menunggu pertanyaan dari siswa kita, tapi kayaknya belum ada yang bertanya. Ini kenapa? Karena penjelasan Bapak sudah sangat jelas. Apanya dia? Sudah sangat paham. Ya, Bapak sudah sangat paham dengan yang disampaikan oleh Bapak. Atau enggak kita kasih aja rewardnya siapa yang penanya pertama di kolom komentar ini. Nanti Iya. Atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan program TAPIS? Ya. Iya. Sepertinya kita kalau dilihat dari jalur kemarin Pak ya, ada beberapa siswa yang masuk SMA 3 melalui jalur praktis. Oh ya, barangkali ini perlu saya tambahkan Anda ya. Mengapa kita membuat program TAPIS sebagai salah satu ciri untuk SMA Negeri 3 Sumatera Barat? Anda kita ini sekolah berasrama. Artinya Anda tinggal di sini 24 jam di sini. Nah, itu bagaimana dengan ibadah baca Al-Quran kita? Ya, bisa dilaksanakan baca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu juga membuahkan hasil, yaitu hafalan. Nah, itu dasarnya. Yang kedua, sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang membuka jalur penerimaan melalui TAPIS. Beberapa kakak kelas Anda itu sudah ada yang diterima karena TAPIS-nya. Ya, mudah-mudahan mungkin kita tidak bisa berprestasi secara akademik, tapi kita bisa berprestasi secara TAPIS. Dan ini akan membuka jalan. Tapi yang paling penting Anda, bahwa ada hadis mengatakan bahwa seorang anak yang hafiz 1 juz, dia sudah menyediakan 10 tiket untuk keluarganya jalan ke surga. Itu saja. Makanya kita ingin melakukan program tadi. 10 tiket untuk keluarganya hanya dengan 1 juz untuk jalan ke surga. Mudah-mudahan ini jadilah Anda orang-orang yang menyediakan tiket untuk para keluarga Anda, terutama untuk orang tua Anda. Anda hafiz 1 juz, orang tua Anda akan dilapangkan jalannya menuju surga. Sungguh bahagialah orang tua yang memiliki anak-anaknya yang hafiz. Mungkin
Oke, terima kasih Pak untuk tambahan penjelasannya. Ternyata sudah ada muncul di kolom komentar kita pertanyaan. Yang pertama itu dari Muhammad Zikri. Ya. Nah, ini Muhammad Zikri menanyakan, apakah semester ini ada Olimpiade Sains Nasional Pak? Oh ya, itu nanti akan dijelaskan saat mungkin pada program pengembangan minat bakat ya, pembinaan bakat oleh Pak Sonato itu ini nanti ya. Ya, tapi yang jelas program itu akan tetap dijalankan dalam masa pandemi COVID ini ya. Itu kita menyesuaikan dengan peraturan yang dari kementerian. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada dari Aida Sasmita Rahman yang juga sama pertanyaannya dengan siapa ini? Helga Hafizah Humaira. Apakah tapes ini dimulai dari sekarang Pak? Serta ingin bertanya, katanya kapan waktu setoran tapes? Apakah seminggu sekali ataukah Pak? Baik, terima kasih. Ananda, program tapis kita insya Allah itu nanti kita mulai pada minggu kedua ya. Setelah ini nanti jadwalnya dikirim. Ananda nanti bimbingan tapis online-nya itu akan diatur bersama para pembina asrama ya, akan dibimbing dikawal oleh para pembina asrama. Itu makanya ada kelas asrama kita buka di Google Classroom. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa nanti Ananda akan bimbing ya oleh para pembina tapis. Itu ada bimbingan online yaitu 2 kali seminggu, kemudian setoran ayat itu melalui pembina asrama nanti akan diatur oleh para pembina asrama. Ya, insya Allah kita mulai pada minggu kedua. Ya, dan satu lagi Pak, sepertinya siswa-siswa kita sangat antusias dengan program takfisnya. Ini pertanyaan masih seputar takfis dari Muhammad Faris. Takfisnya ini apakah bebas atau harus berurutan? Oh ya, baik. Ini yang jelas untuk program takfis kita tidak menetapkan juznya, ya. Juznya Ananda boleh memilih. Ananda yang belum hafal 1 juz sekalipun, misalnya, boleh mulai dari juz 30. Mungkin juz 30 itu sebagian besar sudah hafal. Tapi mungkin hanya untuk beberapa surah-surah yang panjang yang belum hafal. Anda boleh mulai dari juz 30. Kemudian juz berapa lagi? Silakan. Anda mau pilih juz yang berapa? Ya. Dan itu akan sudah dijelaskan Bapak Alfian sekalian menjawab pertanyaan